Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini, saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PT PLN Persero, sektor pembangkitan Teluk Makassar. Nah, kami ini dari kelompok 4B, di mana saya beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ali Branggara, dengan NIM D071120. Dan saya sendiri Nurlaila Latif dengan NIM D0711711018. Baik, kita akan melangkah ke apa itu keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, ketiga itu sendiri adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, dan lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain, termasuk pekerja sementara dan kontraktor, pengunjung atau setiap orang di tempat kerja. Nah, itu tadi menurut Hotman Ramli. Nah, tujuan dari ketiga yaitu menciptakan lingkungan psikologis dan sikap kerja yang mendukung keselamatan kerja. Tujuan ini menjadi tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi dan menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan observasi kemarin. Menurut observasi kita kemarin, lokasinya itu di PT PLN Persero, wilayah Sumber, sektor Telok. Nah, kegiatan observasi ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 kemarin. Nah, teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu mewawancarai salah satu pekerja yang bertanggung jawab pada K3, yaitu Pak Muhammad Reski Ramanda. Nah, dan melakukan observasi atau pengamatan langsung. Nah, dalam PT PLN Persero ini, untuk struktur organisasinya itu dia terpisah sendiri. Dia ada unit tersendiri yang menangani tentang K3 itu sendiri. Nah, kita lanjut tentang lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja PT PLN Persero, pencahayaan ini di bagian pembangkit atau ruangan tempat bekerja memiliki pencahayaan yang cukup. Namun di beberapa titik intensitas cahaya masih kurang. Nah, untuk siang hari ini dia masih menggunakan cahaya matahari, memanfaatkan cahaya matahari. Tapi tidak semerta-merta juga menggunakan cahaya matahari sepenuhnya. Juga masih dibantu dengan pencahayaan lampu. Nah, dalam suhu ruangan kerja ini, temperatur di ruangan pembangkit memiliki suhu yang cukup panas, terlebih di siang hari. Itu pun jika pembangkit beroperasi, mungkin suhu ruang kerja ini akan lebih meningkat lagi seiring dengan adanya mesin yang bekerja. Terus sumber-sumber kebisingan. Menurut observasi kemarin, kebetulan observasi kemarin itu mesin tidak beroperasi. Jadi kita tidak mendengar sama sekali kebisingan. Tapi sumber kebisingan jika mesin beroperasi itu berasal dari mesin PLTD, mesin kompresor, serta alat-alat bantu mesin lainnya. Untuk sumber getaran ini yang paling berpengaruh berasal dari mesin-mesin yang beroperasi, seperti mesin PLTD, kompresor, dan beberapa bagian mesin serta pompa-pompa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Laila. Baik, jadi selanjutnya itu mengenai alat pelindung diri atau APD yang disediakan oleh perusahaan. Jadi di PT PLN Pembangkit Telok ini mereka sudah menyediakan APD yang cukup lengkap, dan APD ini ditempatkan di beberapa lokasi yang jumlahnya cukup banyak sehingga mudah untuk ditemukan oleh dan digunakan oleh para pekerja. Dan di sini APD yang disediakan sendiri yaitu berupa safety shoes, kemudian ada juga safety helmet, dan ada wear pack, kemudian ada earplug, kemudian ada kos tangan, safety belt, dan juga masker. Jadi APD itu sendiri secara berkala diperiksa oleh petugas-petugas yang menangani K3 sendiri agar APD ini tetap tersedia di perusahaan.
Dan saya Dan tambahkan selanjutnya, sedikit, oh iya ya, kemarin waktu kita melakukan observasi, kami tidak sempat membawa safety shoes atau peralatan lainnya. Jadi kami disediakan oleh pihak K3 tersendiri. Jadi untuk orang yang berkunjung atau tamu visitor yang berkunjung ke lokasi tersebut akan disediakan oleh pihak ketiga tersebut. perusahaan iya. Dilanjutkan oleh Laila. Dan selanjutnya untuk tanda K3 secara umumnya sendiri ini, dari hasil pengamatan kami di lokasi, tanda K3 yang dipasang itu sudah cukup banyak dan jenisnya juga sudah bermacam-macam, misalnya seperti ini, peringatan tanggal licin yang diletakkan di tangga. Tetapi menurut Bapak yang kami wawancara itu, dia mengatakan kalau untuk peringatan tanggal licin ini masih kurang sehingga ke depannya masih ingin dilakukan penambahan. Kemudian ada juga label atau tanda-tanda K3 berupa zat beracun, di mana tanda-tanda ini disimpan pada area yang memiliki zat-zat kimia seperti pada pembuangan pembuangan limbah berupa solar. Kemudian di sini ada bisa kita lihat peringatan penggunaan kelengkapan APD seperti pekerja dihimbau untuk menggunakan masker, menggunakan pelindung mata. Kemudian ada juga untuk telinga, dan juga di sini ada dilengkapi juga tanda K3 terkait alat yang memiliki tegangan yang tinggi. Kemudian selanjutnya di sini bisa kita lihat, jadi perusahaan ini memberikan tanda-tanda terkait bahwa kawasan yang kita akan masuki ini merupakan kawasan tertib K3, sehingga pengunjung atau pekerja dihimbau untuk menggunakan alat pelindung diri. Dan bisa kita lihat juga di sini ada tanda-tanda bahwa pengunjung atau pekerja itu dilarang merokok. Kemudian di sini juga dapat kita lihat ada tanda-tanda K3 berupa zat-zat beracun dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan untuk selanjutnya, next. Dan ini adalah peralatan dan perlengkapan di area kerja. Nah, di sini di ruang pembangkitnya sendiri sudah dilengkapi alat pemadam api atau alat pemadam kebakaran yang jumlahnya itu cukup banyak. Dan di sini juga sudah dilengkapi alarm kebakaran, tetapi jumlahnya itu masih 1 dan rencananya mereka akan menambah lagi alarm kebakaran di ruang pembangkit tersebut. Di sini juga bisa kita lihat ada indoor hydrant, dan sebenarnya ada juga outdoor hydrant, tapi belum sempat difoto kemarin. Dan selanjutnya, di sini juga perusahaan sudah menyediakan assembly point atau titik kumpul. Tetapi lokasinya ini berada di bagian depan perusahaan, sehingga rencananya pihak K3 ini akan membuat assembly point ini di bagian yang mudah dijangkau oleh pekerja di bagian belakang, khususnya di area pembangkit, karena area pembangkitnya sendiri itu berada di bagian belakang. Dan perusahaan juga sudah menyediakan cukup banyak petunjuk mengenai jalur evakuasi, dan juga di sini perusahaan sudah menyediakan kotak P3K, dan mereka melakukan pengecekan setiap sebulan sekali, setidaknya sebulan sekali, terkait ketersediaan obat di kotak P3K tersebut. Dan selanjutnya untuk pemeliharaan kebersihan, perusahaan mengontrak pihak ketiga, yaitu mempekerjakan cleaning service yang dikelola oleh divisi lingkungan perusahaan. Nah, selain itu perusahaan juga sudah menyediakan tempat sampah seperti yang bisa kita lihat di sini. Mereka sudah membagi jenis-jenis sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan untuk pengadaan tempat sampah ini mereka mengatakan masih baru. Waktu kami kemarin datang, pengadaan tempat sampah ini
masih baru diadakan. Dan selanjutnya, next, untuk asuransi kesehatannya sendiri, perusahaan memberikan asuransi baik kepada tenaga kerja outsourcing atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan, berupa BPJS, dan juga perusahaan memberikan asuransi kesehatan terhadap karyawan tetap berupa asuransi khusus atau asuransi tersendiri. Jadi cukup sekian dari pembahasan materi kami terkait observasi dan wawancara keselamatan kesehatan kerja di PT PLN Sektor Pembangkitan Telkom Makassar. Oke, baik. Terima kasih Saudara Laila. Baik, kita akhiri sampai hari ini, sampai saat ini untuk presentasi ini. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.